Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya tentang tutorial gambar dan cerita wayangnya. Jadi ya sambil nikmatin saya gambar, kalau nikmatin gambar saya ya, sambil dengerin juga ceritanya. Jadi kalau misalnya nggak nikmatin gambarnya ya syukur-syukur bisa nikmatin ceritanya. Kali ini saya mau cerita tentang Rama Bhargawa atau Rama Parasu. eh, Bargawa, Bergama, Bergawa ya. Bergawa itu karena dia karena keturunan dari Bergu ya. Dan Wanya adalah Wangsa. Jadi dia adalah keturunan keturunan Bergu, makanya namanya Bergawa. Seperti misalnya Pandawa itu adalah keturunan Pandu. Jadi Pandu Wanya itu adalah Wangsa. Jadinya Pandawa. Korawa itu ya keturunan dari Kuru. Wanya adalah Wangsa. Yadawa keturunan dari Yadu. Nah, kali ini saya mau cerita tentang kisah Bargawa atau Rama Parasu, Parasurama yang pensiun atau stop jadi kelitih. Wah, ini suara motornya membahana sekali. Nah, saya lagi di tengah sawah ini. Ngerekam audionya di tengah sawah. Eh, baik, jadi langsung saja ceritanya adalah begini. Di sebuah kota yang terkenal di cerita ini, eh, namanya di mana ya? Ya udah bebas lah, terserah mau bayangin di mana. Ada seorang pemuka agama yang sangat terkenal ya. Dan kota itu suatu hari kedatangan tamu seorang politikus ya. Semua orang di situ sebenarnya tahu kalau dia korup ya, politikusnya itu korup ya, seorang pejabat korup. Tapi ya demayem aja gitu. Bahkan si ulamanya juga tahu kalau politikusnya itu korup. Datang ke sana dengan misi tertentu, biasalah petatah petiti ketemu sama rakyat itu. Bentar lagi mau pemilu gitu. Uh, bikin bullshit di sana, bikin janji-janji kopong gitu biar dipilih lagi gitu, dan seterusnya. Dan singgahlah dia di rumah si pemuka agama itu. Pemuka agama itu adalah Jamadagni. Jamadagni adalah ayah dari Bergawa ya, atau Rama Parasu. Dan pada suatu hari ternyata politikus korup itu selingkuh sama istrinya Jamadagni atau ibunya Bergawa, dan diketahui oleh si namanya seluruh orang di situ ya, hampir seluruh orang di situ tahu bahwa istrinya Jamadagni itu selingkuh sama si pejabat korup itu. Dan disidanglah Renuka, istri dari Jamadagni, kemudian bersama anak-anaknya di situ, dan ditantang anak-anaknya. Kalian tahu bahwa ibu kalian selingkuh dengan orang tersebut. Kenapa tidak mengatakan kepada bapak, katanya. Kalian harus menerima hukuman. Hukumannya adalah karena kalian sama saja berdosanya dengan ibu kalian, membiarkan perselingkuhan itu terjadi. Hukumannya adalah penggal kepala ibumu. Wah, itu anak-anaknya bingung ya, maksudnya disuruh untuk memenggal kepala ibunya, itu kan gila banget gitu kan. Dan nggak ada yang berani, nggak ada yang berani, sampai bapaknya bilang kalian sama aja kayak batu. Akhirnya si anak-anaknya itu yang tidak mau melaksanakan perintah dari ayahnya untuk memenggal kepala Renuka atau ibunya jadi batu. Namanya juga cerita ya, ini ceritanya fiksi. Dan tapi ada satu anak yang sanggup melakukan itu tanpa ngomong sama sekali. Dia ngambil kampaknya, dia adalah Rama Parasu. Rama Parasu adalah Rama yang kemana-mana membawa membawa kampak ya, yang sangat besar. Dan ditebaslah leher ibunya. Setelah itu dia stres ya, Rama Parasu itu. Dia teriak-teriak, ya gimana ya? Dia diperintahkan untuk memenggal kepala ibunya dan dia sanggupi itu, dan dia menggal kepala ibunya. Nah, ini ceritanya agak sadis ya.
Ya memang cerita pewayangan itu ya sadis, dan aku pikir cerita dongeng-dongeng juga banyak yang sadis ya. Eh, Lebih parah lagi dongeng untuk anak-anak itu sadis, sadis banget itu. Banyak yang sadis. Oke, saya lanjutkan ya. Dan setelah memenggal kepala ibunya itu, dia kemudian keluar dari rumahnya, cuma pakai cawat doang, pakai celana dalam doang, dan membawa kampak dan membawa busurnya, busur yang sangat besar ya, LBS-nya sangat tinggi. Dan kemudian dia pergi ke penginapan politikus korup itu ya, pejabat korup itu. Dia ke sana dihadang itu karena nggak pakai baju ya, cuman pakai celana dalam doang, dan bawa senjata itu, bawa kampak gede banget dengan mata yang marah, penuh dendam, penuh amarah, dan bawa busur. Ya busurnya sih belum dibentang ya, belum di string gitu ya. Kalau yang main busur tahu lah ya. Ini cuma ditenteng aja, stringnya masih belum dipasang. Tapi kayak gitu kan ngeri ya. Pengawal-pengawal di sana itu udah pada, kalau ini orang mau ngapain, dan tahu bahwa itu adalah anaknya Jamadagni itu. Wih, Rama Parasu stop, nggak ada tedeng aling-aling. Pengawal-pengawal pejabat di situ semuanya ditebas lehernya, dibantai ya, tanpa ngomong sama sekali. Buat, curat. Masuk, itu ribut itu di penginapan itu, di hotel itu, semua pengawal si pejabat itu habis sama Rama Bargawa. Dan ternyata dia sampai di kamar yang paling wow gitu, dia dobrak kamarnya, dobrak pintunya, bukan dobrak kamarnya, dobrak pintunya. Dan di sana si pejabat itu lagi enak-enak ya sama sama banyak cewek ya di sana ya, nggak tahu cewek panggilan atau apa, itu duit dari hasil korupsi juga itu. Terus dia, Rama Paras itu gereng-gereng lihat sana, kamu selingkuh sama emakku itu. Pejabat goblok lah, langsung ngambil kampak, tebas, jebret. Wah, itu cewek-cewek yang di situ yang lagi pada nggak pakai baju gitu ya, itu sampai pada jerit-jerit semua, tapi dibiarkan, nggak dibunuh. Jadi yang dibunuh ya cuman si pejabat itu. Nah, dari situlah kemudian si Bargawa, Rama Parasu Bargawa ini, Parasurama Bargawa ini, kemudian dia jadi semakin gila ya. Dia pergi keliling bumi dengan tujuan kalau ketemu sama kesatria, dia akan tebas lehernya. Nggak peduli, pokoknya tebas aja. Dia 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 akan ketemu sama kesatria. Jadi pada suatu saat dia lagi keliling itu, ketemu sama rombongan kesatria ya, lengkap bersenjata itu, angkatan angkatan bersenjata itu. Eh, Ketemu, di stop rombongan itu, terus ditanya, lagi ngawal siapa gitu. Ya ngawal bos lah ini. Stop, suruh turun, bos itu dari mobil turun gitu. Ya nggak terima, langsung ditodong senjata tanpa babi bu, Rama Bargawa curak, semuanya dibantai pengawalnya itu. Dan mobil itu di apa, diobrak-abrik. Ya akhirnya keluar, pejabat itu nodong pakai pistol, ditembak berkali-kali nggak kena-kena sampai pelurunya habis. Terus kemudian dengan nafas ngos-ngosan, Rama Bargawa itu berdiri di depan pejabat itu. Nggak tahu ya pejabatnya itu pejabat dari mana ya, mungkin ya yang jelas dari negeri itu sendiri ya. Terus kemudian dia geletakin busur busur yang belum di string itu di depannya, blek. Terus ngomong, cepet pasang string busur itu. Dia bingung, maksudnya apa ini pasang? Kalau kamu bisa masang string busur ini, busur saya ini, berarti kamu selamat, kamu nggak korup. Tapi kalau kamu nggak bisa masang string busur ini, berarti kamu korup, saya bantai. Wah, itu deg karena udah nggak ada senjata lagi kan ya, nggak punya senjata apa-apa lagi, mau lari juga itu, mau lari kemana, minta tolong juga orang-orang pada pada apa, takut, pada sembunyi. Nah, akhirnya mau nggak mau dia mencoba untuk masang string si busur itu. Nah, bagi pendengar yang belum tahu bahwa busur itu memiliki kekuatan sendiri-sendiri ya, ada LBS-nya sendiri-sendiri ya. Eh, Kalau yang main busur, main panahan tahu lah ya. Dan busurnya si apa Bergawa ini sangat besar dan LBS-nya sangat tinggi ya. Dan kalau saya nggak kuat ya, saya cuma sanggup di 35 sampai 40 LBS ya. 50 pon, nggak kuat kalau lebih dari itu. Jadi kalau misalnya ketemu sama Bargawa, saya ditantang kayak gitu, paling ya saya ngacir ya. Paling nanti ditebas juga gitu. Untungnya nggak ketemu.
jangan sampai ketemu. Nah, terus si pejabat itu deg-deg gitu kan. Oh, iya 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 saya akan string string busurnya itu. Terus dia string, busurnya nggak bisa ya karena letoy gitu dianya ya. Padahal busurnya gede banget itu kayak busur gede panjang gitu ya. Kayak yang punya itu. Ya, ini ngomong apa sih ya? Oh, yang ngomong busur. Nah, terus habis itu karena nggak kuat dia langsung saya jangan bunuh saya itu saya nggak bisa string busurnya. Akhirnya udah kamu korup berarti jebret tuh kepala gelinding satu. Terus ketemu sama kesatria lagi, politikus lagi sama pejabat desa, RT, RW semuanya. Dia ditangan kayak gitu, ditantangin semuanya kayak gitu. Kalau nggak bisa nyetring busurnya berarti kalian mau RT mau RW yang penting kalian adalah pejabat itu kalian korup semuanya. Dibantai semuanya sama si Bergawa itu. Hingga kabar itu tersiar di seluruh penjuru bumi ya, terkenal sekali bahwa Bargawa adalah sang klitih yang mengerikan, si pembantai politikus korup gitu ya. Wah, itu dia kalau klitih-klitih ya jangan, saya tidak menyarankan apa-apa. Oke, saya lanjutin ceritanya aja. Terus akhirnya sampai dia udah kayak nggak punya ini lagi ya, hidup lagi. Jadi dia hidupnya cuman kayak gitu aja Bargawa itu. Makan ya udah ketemu makanan baru makan, minum ketemu embun dia minum, di sawah ada airnya dia minum, ada buah-buahan jatuh dia makan, kalau nggak lapar ya dia terus aja ngeluyur, ketemu orang yang itu serahin aja kamu bisa nyetring busurku nggak bisa berarti kamu korup, bantai lagi kayak gitu terus sampai bertemulah dia dengan Sasrabahu ya, Arjuna Sasrabahu yang terkenal bahwa dia orang-orang menganggapnya adalah seorang presiden, kok presiden, seorang raja yang ini ya, yang adil bijaksana, tapi ya nggak tahu juga itu. Sampai kemudian ketemulah sama Bargawa. Nah waktu itu si Arjuna Sasrabahu lagi sedih nih, sedih karena Sumantri sama istrinya meninggal ya, mati. Jadi dia lagi lesu-lesunya. Ketemulah sama Bargawa. Pasang stringku, dia udah tahu wah ini ajalku tiba nih ketemu Bargawa itu. Tapi ya dia seorang raja ya, walaupun apa lagi nggak punya daya hidup itu tetap aja dia harus berwibawa depan rakyatnya gitu. Sini saya string busur kamu, silahkan. Kalau kamu nggak bisa string busur berarti kamu korup. Terserah kamu ngomong apa, sini saya string. Sama Arjuna Sasrabahu ternyata nggak bisa di string, busurnya nggak kuat. Padahal Arjuna Sasrabahu juga pandai menggunakan busur dan LBS yang dia pakai juga tinggi tentu saja ya, karena di zaman perang ya LBS-nya tinggi-tinggi lah ya, badannya kekar. Nggak bisa ternyata. Padahal biasanya busur yang dia pakai mungkin LBS-nya sama ya, bisa di string, itu nggak bisa. Ketemu Bargawa nggak bisa, berdek gitu. Tapi kan nggak mau nyerah gitu aja. Masa kalau nggak bisa nyetring busurnya terus silahkan bunuh saya kan nggak. Akhirnya kelahi cuma sebentar aja itu, cuma berapa detik tuh Arjuna Sasrabahu tebas lehernya, wafat ya. Terus Bargawa ngomong di kepalanya Arjuna Sasrabahu yang gelinding itu, dia bilang kamu artinya korup, mau rakyatmu bilang kamu bersih atau apa, sebenarnya kamu korup karena nggak bisa nyetring busurku. Oh nggak tahu ya ini indikatornya apa ya dengan busur itu ya. Bergawa sampai bilang bahwa kamu korup gitu, mungkin ya karena dendam dulu ya, yang tentang memenggal kepala ibunya yang ibunya yang selingkuh sama pejabat korup itu ya, mungkin karena itu tolak ukurnya. Terus dia berkelana lagi sampai dia lelah, mungkin merasa lelah dengan apa yang dia lakukan, tapi kayak dia nggak bisa berhenti gitu, kayak dia pengen oke, aku aku terus melakukan hal ini gitu. Dan akhirnya ketemulah sama Rama ya, Prabu Rama yang baru saja ngelamar Dewi Sinta dan lamarnya diterima dan mereka menikah dan lagi jalan menuju ke negaranya ya di Ayodhya. Jalan gitu rombongan itu ketemu di stop gitu. Wah, rombongan manten anyar gitu ya, pengantin baru di stop sama Bargawa. Wow, ngicir gitu ya, langsung orang-orang di situ panik. Apalagi mereka masih muda ya, Rama Bargawa itu. Sampai ayahnya Rama itu Dasarata tuh mohon-mohon jangan tantang anak saya. Anak saya itu baru nikah lagi seneng-senengnya. Dia tuh nggak mungkin korup, dia tuh anaknya baik. Nggak peduli, suruh turun dari kereta, dari rombongan, dari bisnya suruh turun gitu. Rombongan pernikahan itu.
Sintanya ya cuma ingat-ingut gitu ya, bingung. Akhirnya eh, ini ya, Rama dengan tenang itu turun dari bisnya, turun terus, gimana Mbah Bargawa itu. Gak usah mbah, 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 aku bukan mbahmu, bukan kakekmu itu. Terus, nih string busur saya. Kalau kamu bisa nyetring busur saya, berarti kamu selamat, bukan koruptor gitu ya. Hidupmu bersih. Ya terserahlah mau ngomong apa, sini saya coba string gitu. Sopan sekali ya si si Rama itu ya. Rama Wijaya ya. Nanti kalau yang cerita ada Hanomannya dan seterusnya itu dari Ramayana ya. Ini dari cerita Ramayana. Nah, kemudian Rama yang badannya juga nggak terlalu kekar gitu ya. Maksudnya biasa aja gitu. Eh, dia setring busurnya dan anehnya dia mampu nyetring busur itu dan Bargawa itu shock gitu ya. Wih, kok bisa gitu. Waktu itu Rama mungkin umurnya baru berapa tahun sih? 20 tahun gitu. Ya, 18 sampai 20 tahun. Wih, bisa itu. Tapi bukannya bukannya ini ya, si Bargawa itu bukannya bukannya takut gitu karena dia janjinya gini, kalau bisa nyetring busur saya itu, ya silahkan bunuh saya itu. Dia bukannya ngiprit gitu ya, si Bargawa itu malah seneng. Kayak semacam alhamdulillah akhirnya ada yang menyudahi petualanganku untuk melakukan ini semua. Akhirnya aku bisa menemui ajalku di tangan orang yang sangat tepat gitu. Dan setelah di string busurnya, eh, Rama mengambil anak panah yang dia ambil. Si Bargawa bilang silahkan apa panah jantung saya sekarang juga. Nah terus Rama udah bentang apa membidik gitu ya, ngambil stret itu pakai pakai busurnya. Nah perlu diketahui sama teman-teman yang tidak bermain panahan ya. Jadi setiap busur dengan LBS yang berbeda itu punya bobot sendiri untuk anak panahnya. Jadi kalau anak panahnya terlalu ringan itu sebenarnya tidak cocok ya untuk busur yang LBS-nya tinggi atau yang pons-nya tinggi karena bisa merusak busurnya, itu namanya dry fire ya sama saja. Kalau di fisika berarti menghempaskan energinya, lecutan itu menghantam limsnya ya. Ya nantilah teman-teman bisa cari sendirilah, cari tahu sendiri tentang busur ya gimana cara kerjanya. Kalau yang main busur sih tahu betul ya. Akhirnya karena anak panahnya arrownya si Rama itu lebih ringan karena dia tidak biasa pakai LBS yang tinggi ya. Jadi anak panah yang dibawa juga ringan ya. Dijepret gitu dengan dilesatkan dengan busurnya Bargawa yang besar. Itu akhirnya dry fire, patah busurnya. Wah, Bargawa shock gitu, busurku patah gitu kan. Dan anak panahnya karena busurnya patah ya melenceng tentu saja, nggak tepat sasaran. Terus Rama bilang, saya itu sengaja matahin busur kamu katanya. Dia mendekat dengan sangat santun gitu. Bergaulnya kampaknya masih masih dipegang gitu kayak siap-siap menggunus. Orang-orang di situ dan jerit-jerit, oh, Mas Rama jangan deket-deket, Mas Rama jangan, udah biarin tenang aja, saya mau deketin si Bargawa. Nih ya, saya sengaja pakai apa, saya memang ya alhamdulillah ya saya bisa nyetring busur kamu, tapi ya saya sengaja pakai anak panah yang ringan ya karena ya memang punyanya juga gitu. Sebenarnya saya bisa pinjam sama prajurit saya yang biasa pakai anak panah LBS tinggi, tapi saya sengaja matahin busur kamu. Barkawanya diem aja. Tapi gini ya, daripada saya hunus pedang saya, terus kemudian saya tusukkan ke jantung Anda, kakek gitu, kakek Bargawa. Anda itu sebenarnya sudah mati. Ya, kalau cuma nyari mati, frustasi sama hidup itu gampang. Diceramahin itu Bargawa di situ. Dia diam aja. Umurnya kan lebih tua ya, lebih tua, jauh lebih tua. Rama masih masih bocah. Kalau cuma nyari mati, kalau hidupnya stres ya gampang. Tapi yang paling susah adalah bagaimana menghadapi hidup serumit apapun, sefrustasi apapun, itu yang paling sulit. Nah, jadi saya mohon, Anda itu sebenarnya sudah mati. Saya ingin Anda hidup kembali menjadi seseorang yang jauh lebih bermanfaat, lebih berguna. Saya tahu bahwa Anda itu sangat mulia, ya. Saya harap Anda akan meneruskan hidup Anda sampai di hari-hari berikutnya menyebarkan kebaikan, mengawal kebaikan, bukan dengan cara seperti ini. Wah, itu langsung.
Nangis Bargawa itu, kampaknya jatuh, langsung bertekuk lutut di depan Rama, nangis, diem nggak ngomong apa-apa, nangis saja. Tapi air mata mengalir tanpa tanpa meronta-ronta kayak lebay gitu ya, enggak sampai enggak, cuma nangis itu diem. Terus dipeluklah si Bargawa itu oleh Rama sampai ketemu di kehidupan selanjutnya. Mungkin saya akan menjadi seseorang yang lain. Ya. Terus ditinggalkanlah Bargawa itu di tengah jalan dengan pengawal dan rombongan Rama itu yang melongo. Wow banget itu menyaksikan peristiwa itu. Ditinggalkanlah Bargawa di sana sendirian. Dan Rama tahu bahwa Bargawa akan meneruskan hidupnya tanpa melakukan aksi pembantaian itu. Dia akan stop jadi kelitih. Rama tahu betul itu. Pergi rombongan itu, dan ya, Bargawa adalah seorang tokoh wayang yang lintas ini ya, lintas zaman. Dari zaman Ramayana sampai zaman Mahabharata itu ada ya. Dia masih hidup. Dia akan menjadi guru dari Bhisma. Dia juga guru dari Karna. Guru dengan kecelakaan ya kalau sama Karna ya. Nanti kita akan ceritakan itu suatu kali ya, suatu saat ya, kalau ada kesempatan. Dia juga akan mengawal Kresna menjadi duta ke Astina, duta dari Pandawa ke Astina untuk duta perdamaian ya, yang berakhir tidak damai tentu saja. Ya, begitu ya teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih sudah menonton gambar saya yang biasa aja. Syukur-syukur ya bisa menikmati gambar saya. Syukur-syukur juga bisa menikmati cerita saya yang banyak. Tentu saja banyak interpretasi di dalamnya. Terima kasih banyak. Syukur-syukur juga subscribe ya, biar saya itu semakin semangat gambarnya dan bercerita ya. Ya kalau cerita sih semangat aja, gambar tuh kadang energinya tuh lumayan banyak gitu ya. Ya bercerita juga saya ngarang-ngarang sedikit. Aduh sorry, ini kena mikrofonnya. Gitu. Terima kasih sudah menonton dan terima kasih banyak yang sudah subscribe ya. Sampai ketemu di gambar dan cerita berikutnya. Semoga rezeki Anda terus mengalir, diberikan kemudahan, diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Baik, sampai ketemu lagi di apa ya? Ya di gambar dan cerita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.